Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Ustadz. Pagi ini ataupun menjelang siang, kita akan melanjutkan materi kita tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bidang-bidang akuntansi, yang mana bidang-bidang akuntansi itu ada 9 bagian. Begitu juga dengan nanti ada yang terakhir adalah tentang profesi akuntan. Baik, kita akan lanjutkan materi akuntansi sebagai sistem informasi bagian kedua. Oke, yang pertama, bidang-bidang akuntansi. Ada yang pertama itu adalah akuntansi keuangan, yaitu memberikan laporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Yang kedua, ada yang namanya akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu adalah menyediakan informasi untuk keperluan manajemen perusahaan. Yang ketiga, ada akuntansi pemeriksaan ataupun auditor, itu melakukan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan keuangan. Ya, jadi dia melakukan audit ataupun pemeriksaan. Selanjutnya, bidang yang keempat adalah bidang akuntansi biaya. Akuntansi biaya yaitu adalah melakukan pencatatan dan juga penyajian informasi keuangan yang berfungsi sebagai alat perencana dan pengendalian biaya. Jadi dia mengendalikan biaya-biaya dari perusahaan mulai dari awal hingga saat berlangsungnya kegiatan tersebut. Kemudian ada akuntansi perpajakan. Bidang akuntansi yang terdiri atas persiapan, pelaporan, dan juga pembayaran pajak. Jadi dia akan menghitung kira-kira berapa pajak yang harus dibayar oleh suatu perusahaan. Kemudian ada akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah maksudnya adalah bidang yang mengkhususkan pada pencatatan dan pelaporan di pemerintah pusat, pemerintah daerah, departemen, dan berbagai lembaga pemerintah. Jadi di sini adalah akuntansi yang berkecimpung di pemerintahan. Selanjutnya adalah akuntansi anggaran. Melakukan penyusunan anggaran atau rencana keuangan dan kegiatan perusahaan pada masa mendatang. Jadi merencanakan anggaran-anggaran, berapa biayanya, berapa uang yang harus dikeluarkan. Kemudian ada akuntansi sektor publik, yaitu melakukan pengumpulan informasi, pencatatan hingga pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik. Jadi dia berkecimpung untuk khalayak ramai ataupun untuk umum, semua orang bisa menggunakan jasanya. Yang kesembilan, sistem informasi akuntansi, yaitu sistem informasi fungsional yang mendasari sistem informasi fungsional lainnya seperti informasi keuangan, pemasaran, produksi, hingga informasi SDM. Jadi dia saling keterkaitan, saling berkesinambungan, saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Jadi ada keterkaitannya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, lanjut aja dulu ya. Kemudian ada profesi akuntan. Nah, profesi akuntan ini adalah materi terakhir kita. Mohon disimak dengan baik. Profesi akuntan itu ada akuntan publik atau akuntan umum. Akuntan yang berprofesi sebagai auditor independen terhadap laporan keuangan. Nah, kalau publik berarti dia tidak ada yang mempengaruhi. Jadi misalkan ada perusahaan yang ingin diaudit,
bagaimana kinerjanya, apakah bagus atau tidak. Kadang perusahaan-perusahaan itu memanipulasi laporan keuangannya agar mendapatkan pinjaman di bank misalkan. Nah, pihak bank bisa meminjam ataupun menggunakan jasa pihak akuntan publik untuk melakukan audit. Kira-kira benar tidak yang laporan dari perusahaan tersebut? Apabila ada kejanggalan ataupun tidak benar, itu bisa dilaporkan oleh pihak akuntan publik. Jadi tidak ada yang dirugikan nantinya. Kemudian ada akuntan swasta. Akuntan yang bekerja di perusahaan swasta dan menjabat fungsi tertentu dalam jajaran manajemen. Maksudnya di sini adalah seorang akuntan yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta, yang memegang keuangan, yang memegang laporan-laporan keuangan. Itu mereka bekerja di perusahaan-perusahaan swasta. Bisa di perusahaan besar ataupun perusahaan kecil. Kemudian ada yang namanya akuntan pemerintah. Nah, ini ada yang PNS dan sebagainya. Kalau ini adalah mereka-mereka yang bekerja di pemerintahan. Tugasnya mengawasi kekayaan dan keuangan negara. Jadi agar tidak dikorupsi, diaudit uangnya kemana, digunakan untuk apa, kapan, besarnya berapa, dan sebagainya. Itu akan diaudit ataupun dilaporkan kepada pusat, sehingga keuangan tersebut digunakan dengan baik. Oke, untuk hari ini saja yang Ustadz sampaikan. Apabila masih ada yang kurang paham ataupun ingin ditanyakan, bisa langsung melalui grup ataupun bertanya dengan Ustadz melalui Japri. Oke. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ustadz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.